Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya UNICEF dan WFP menyoroti bencana kelaparan di Gaza yang telah mencapai titik terburuk sejak dimulainya perang pada 7 Oktober 2023. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun didesak untuk melakukan langkah signifikan dalam mengatasi masalah kelaparan di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti kondisi kelaparan di Gaza yang makin buruk. Bencana kelaparan di Gaza terus berlangsung seiring dengan menipisnya waktu untuk melancarkan bantuan kemanusiaan berskala penuh ke kawasan konflik tersebut. Laporan Program Pangan Dunia dan UNICEF menyebut konsumsi makanan dan tingkat gizi di Gaza telah mencapai titik terburuk sejak konflik dimulai pada Oktober 2023. Sejalan dengan bencana kelaparan yang melanda Gaza, tekanan sejumlah pihak juga meningkat terhadap negara-negara barat yang selama ini menjadi sekutu Israel untuk mampu mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar melakukan langkah signifikan dalam mengatasi masalah kelaparan di Gaza, khususnya di tengah potensi meluasnya bencana kelaparan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel, beberapa waktu lalu menyatakan ketidaksetujuannya terhadap klaim Netanyahu bahwa tidak ada bencana kelaparan di Gaza. Pejabat Amerika Serikat juga menyebut pemerintahan Donald Trump berencana untuk mengambil alih pelaksanaan operasi bantuan kemanusiaan di Gaza. Hal itu karena Presiden Donald Trump menilai Israel tidak mampu menangani urusan pemberian bantuan di Gaza secara memadai. Bagi sumber Adex Kenya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan tersebut akan membahas upaya pengakhiran perang antara Rusia dan Ukraina. Meski Trump belum menyebut secara detail terkait rencana pertemuan antara dirinya dengan Putin, namun sejumlah media di Amerika Serikat menyebut pertemuan Trump dan Putin akan bisa terlaksana pada pekan depan. Dan setelah bertemu Putin, Trump berharap bisa memfasilitasi pertemuan langsung antara Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump menyebut saat ini merupakan momen yang tepat untuk berbicara langsung dengan Vladimir Putin untuk pengakhiran perang di Rusia dan menarik seluruh pasukan dari Ukraina. Dan jika terlaksana, maka pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan pertama antara Presiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia sejak Juni 2021. Yeah, we're pretty much getting close to it right now, but we're having very serious talks right now about getting out of Ukraine, getting it settled, getting it ended. Should have never started, would have never started. If I were president, it would have never. Amerika Serikat menaikkan besaran tarif resiprokal untuk India dari semula 25% menjadi 50%. Penambahan besaran tarif tersebut karena India masih mengimpor minyak mentah dari Rusia. Presiden Donald Trump menyebut Amerika Serikat mengenakan tarif resiprokal dasar hingga 50% terhadap produk asal India dari semula 25%. Pengenaan tambahan tarif sebesar 25% tersebut diberlakukan karena India tetap bersikukuh membeli minyak mentah dari Rusia. Trump mengatakan pengenaan tarif masuk tambahan juga bisa diberlakukan terhadap China karena negeri tirai bambu itu juga masih mengimpor minyak mentah Rusia. But we've made a lot of progress. And as you know, we put a 50% tariff on India, on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it. But we've had very productive talks today. Yes, ma'am. Tarif resiprokal sebesar 50% untuk India akan mulai berlaku pada 27 Agustus 2025 mendatang. Adapun ekspor migas merupakan sumber utama penerimaan negara Rusia, khususnya pasca pecahnya perang Rusia-Ukraina sejak Februari 2022. Amerika Serikat sendiri mencatat defisit perdagangan sebesar 45,8 miliar dolar Amerika dengan India pada 2024. Berdasarkan data Biro Sensus Amerika Serikat, konsumen dan pebisnis di negara ini paling banyak mengimpor obat-obatan, batu mulia, tekstil, serta pakaian jadi dari India. Berbagai sumber, ITX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ancam kenakan tarif 100% untuk impor chip komputer. Kebijakan ini dinilai beresiko menaikkan harga barang elektronik dan juga otomotif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menerapkan tarif hingga 100% terhadap chip dan semikonduktor impor.
Pernyataan ini disampaikannya saat bertemu CEO Apple Tim Cook di Gedung Putih Kamis 7 Agustus 2025. Trump menegaskan tarif hanya berlaku jika chip tidak diproduksi dalam negeri. Langkah ini diambil untuk mendorong pembangunan pabrik chip dalam negeri. Namun pendekatan ini lebih mengandalkan tekanan ketimbang insentif. Kebijakan tersebut dinilai berisiko menekan margin keuntungan perusahaan dan bisa berdampak pada kenaikan harga ponsel, TV hingga peralatan rumah tangga. Adapun permintaan global untuk chip saat ini sedang melonjak. Penjualan chip meningkat hampir 20% pada Juni 2025 secara tahunan. Namun pengenaan tarif tinggi bisa memperburuk rantai pasok dan mempengaruhi harga barang konsumen secara luas di pasar Amerika Serikat. Berbagai sumber ada di channel. Korea Selatan resmi menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 2,9%. Kenaikan ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya di tengah hubungan dagang yang kian erat dengan Amerika Serikat. Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 2,9% untuk 2026. Upah minimum per jam ditetapkan sebesar 10.320 won atau sekitar Rp122.000. Jika dihitung berdasarkan 40 jam kerja per minggu, totalnya setara 2.156.880 won atau sekitar 25 juta per bulan. Tingkat kenaikan 2,9% ini lebih cepat dibandingkan kenaikan tahun 2025 yang hanya 1,7%. Korsel sendiri mulai memberlakukan sistem upah minimum pada tahun 1988. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi global. Adapun kenaikan upah minimum tak lama setelah Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dagang dengan Korea Selatan. Tarif produk asal negeri ginseng diturunkan menjadi 15% sesuai kesepakatan kedua negara. Presiden Donald Trump menegaskan Amerika tidak akan dikenakan tarif dalam perjanjian tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Produsen otomotif GM dan Hyundai akan menjalani kemitraan strategis untuk mengembangkan 5 model kendaraan baru. Dan dari 5 model yang direncanakan tersebut, 4 model diantaranya adalah akan ditunjukkan untuk pasar Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dua raksasa produsen otomotif General Motors dan Hyundai mengumumkan kemitraan strategis untuk mengembangkan kendaraan baru secara bersama. Kolaborasi ini diproyeksikan akan menghasilkan setidaknya 800.000 kendaraan per tahun setelah produksi mencapai skala penuh. Dalam pernyataan resmi pada Rabu kemarin, Hyundai menyatakan salah satu poin dalam kemitraan ini adalah pengembangan 5 model kendaraan baru secara bersamaan. Dari 5 kendaraan yang akan dikembangkan itu, 4 model diantaranya ditujukan untuk pasar Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dalam kemitraan ini, GM akan memimpin pengembangan platform untuk truk ukuran sedang. Sementara Hyundai akan mengambil alih pengerjaan platform untuk kendaraan compact dan van listrik. Namun meskipun berbagai platform pengembangan kendaraan, setiap merek akan tetap memiliki desain interior dan eksterior yang unik, sesuai dengan ciri khas masing-masing. Selain pengembangan kendaraan, Hyundai dan GM juga akan berkolaborasi dalam pengenalan material, transportasi, dan logistik di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kedua perusahaan juga sepakat untuk menjajaki penggunaan baja rendah emisi, sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap manufaktur berkelanjutan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.